ortodontia. Nah, kebetulan skenarionya kalian disuruh mendesain. Saya berharap kalau ikut kuliah ini pasti bisa mengerjakan. Tapi kalau tidak ikut, ya tidak tahu dasarnya dari mana mendesain. Karena bukan hal mudah mendesain itu. Mendesain itu bukan hal mudah. Ujian kompetensi OC itu sering kali keluar. Dan kalau sudah begitu bingung kabeh. Padahal kan sudah melewati klinik orto 3, bingung. Kalau sudah yang keluar desain. Lah saking api-api dosen diluluskan karena pengujinya dari dalam. Sekarang kalau kita mau jujur, karena saya lolos di OSC itu kalau sudah desain, kalian lemah sekali. Dan saya juga tidak tahu aku DKI sak jam itu. Jam itu mudah-mudahan kamu ngerti gitu. Dan soalnya di orto kan juga nanti mendesain di klinik. Tapi di klinik bingung. Ya, ada aja yang terlewat karena nggak teliti. Oke, saya mulai biar tidak lama. Jadi CPMK-nya itu mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang syarat gigi dapat bergerak. Dalam mendesain peranti lepasan itu harus tahu syaratnya gigi bisa digerakkan. Kalau enggak memenuhi syarat itu, yo gak iso mendesain giginya enggak akan enggak akan gerak. Setelah itu baru penentuan desain peranti lepasan. Ini kalau di Indonesia desain ya. Kalau bahasa aslinya kan DISGN ya, desain ya. Ini sudah Indonesia. Jadi nanti kamu harus tetap bisa. Ya Allah. Nah, ini. Jadi syarat gigi dapat bergerak, artinya digerakkan, ya iso gigi bergerak sendiri melaku-melaku gitu rek. Syarat gigi dapat bergerak bisa digerakkan dengan peranti ortodonti. Itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Jadi istilah alat sama peranti itu podo rek. Kalau saya senangnya ya alat orto, alatmu mana alat. Tapi kalau UGM biasanya pakai istilah peranti gitu ya. Jadi jangan bingung. Peranti itu sama dengan alat. Ya. Jadi syarat gigi dapat bergerak itu 1, ada ruangan atau diastema. Jadi ketika kita akan menggerakkan gigi ke arah mana, nah arah mananya itu harus ada space. Misalnya kita mau mendorong ke mesial, maka di mesial gigi yang akan kita gerakkan itu harus ada space. Ya Pak ya, kalau tidak paham langsung angkat tangan, langsung saya nggak ngerti. Itu lebih bagus daripada kamu tiba-tiba nggak ngerti ya. Karena nek bisnis klinik itu koyo sih nggak pernah diajar. Aku nek ngajar ngoyo rek kayak kamu ngerti, tapi nek bis gak mlebu meremehkan nggak kuliah iya ngerti apa-apa. Jadi kalau misalnya gigi satu-satu akan kita gerakkan ke distal misalnya.
Maka di sebelah distal gigi satu-satu itu harus ada diastema, harus ada ruang. Kalau gigi satu-satu akan kita gerakkan ke distal, kemudian giginya satu-satu itu mepet dengan gigi satu dua, bisa enggak digerakkan? Katanya berhimpit. Saya jawab, bisa enggak? Tidak bisa, Prof. Tidak bisa. Ya, jadi itu syarat. Lah, neng klinik iku sih gak ngerti, banyak ndak ngerti mahasiswa itu. Pokoknya aku pengen gerakkan ke distal, pasang alat itu. Padahal tidak ada space. Atau misalnya begini, mau gerakkan 1, 2 ke distal. Tadinya ada space. Terus kemudian taninesnya erupsi. Bisa nggak digerakkan? Jawab. Tidak bisa, Prof. 1, 2-nya kita gerakkan ke distal. Awalnya ada space, tiba-tiba dalam perjalanan dia dirawat orto, kaninesnya erupsi, 1, 3-nya erupsi. Bisa nggak kamu gerakkan ke distal? Mau aktivasi terus ke distal? Nggak bisa kan? Karena nggak ono space. Loh, sing banyak tuh tepai diaktifasi. Pokoknya aktivasi. Prof, saya mau menunjukkan aktivasi pasien saya. Tiba kaninesnya 1, 3-nya sudah erupsi dan berhimpit dengan 1, 2. Ono kok yo mbok aktivasi sih, Mbak? Gak iso harus ganti alat, harus dipikir apa selanjutnya rencana perawatannya. Yang jelas kita nggak bisa menggerakkan itu. Paham ya? Paham. Sekarang 2. Ada tekanan atau kekuatan. Jadi nanti harus ada kekuatan yang akan menggerakkan gigi itu dari alat ortodontinya. Dari alat ortodontinya itu akan diberi tekanan atau kekuatan untuk menggerakkan giginya itu. Ya. Terus yang ketiga, tidak ada yang menghalangi. Nah, yaitu tadi misalnya ada ruangan, tidak ada yang menghalangi. Halangan itu dari apa? Halangan ya dari gigi sebelahnya mungkin. Ya, kebanyakan ya ada gigi sebelahnya. Ada halangan, mbok masih dikasih kekuatan yang nggak akan bisa bergerak giginya. Paham ya? Halangan bisa dari gigi, bisa dari plat. Nanti kita lihat ketika kita sudah sampai desain ya. Kadang-kadang plat itu juga menghalangi. Maka harus bebas juga, platnya mungkin harus di grinding. Platnya mungkin harus di grinding juga. Sehingga ini bisa bergerak. Jadi orto itu logis, nalar harus jalan. Masuk iso ada yang menghalangi mbok dorong. Nah, kelemahanmu itu sukanya nalare enggak jalan. Pokoknya wis tak aktifkan, pokoknya tak gerakkan. Enggak diperiksa ada yang menghalangi, enggak. Ada plat yang menyebabkan gigi itu nanti enggak akan bisa bergerak, enggak. Kalau
harus kamu branding, Rek. Paham ya? Nah, untuk mendapatkan stabilitas, piranti diupayakan desain. Jadi untuk mendapatkan stabilitas piranti ortodonsi diupayakan desain pirantinya berbentuk segitiga, yaitu satu sisi berupa cangkolan Adams pada molar permanen kiri dan satu sisi lainnya juga berupa cangkolan Adams pada molar permanen kanan. Jadi kanan kiri itu harus ada cangkolan Adams. Sisi lainnya daerah anterior dapat Ya, nanti mikir lainnya bisa nggak cangkolan Adams. Pokoknya ini harus ada pegangan itu kanan kiri. Terus ini sudah tinggal satu titik lagi ya untuk segitiga, ya kan? Ada posisi lainnya yaitu di daerah anterior dapat berupa cangkolan Schotten atau Adams ganda atau busur labia. Jadi iki nggak ada karena ini syarat. Jadi segitiga supaya stabil, supaya nggak gampang lepas alatnya. Kita kan bicara piranti lepasan, supaya nggak lepas ada di dalam mulut pasien, maka desainnya itu harus segitiga, yaitu di posterior kanan kiri dan di anterior. 3 kan? Nah, nanti ini juga ada ada skeletnya. Tapi masalahnya kan kamu minggu depan ujian ya. Iya. Minggu depan kan UTS ya. UTS-nya itu termasuk soal desain. Saya sudah diminta soal sama koordinator blok. Berarti termasuk. Nah, gak tahu itu yang skeletnya kapan. Sebetulnya kalau ada skeletnya lebih bareng gitu lebih mudah kamu. Lebih mudah kamu ya, anunya apa itu memahami tentang bagaimana mendesain piranti lepasan orto. Oke ya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kasus pertama, kita diagnosis dulu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan pakai model, pakai rongsen, kemudian dihitung ALD-nya. Nah, dihitung ALD-nya, di skenario hitung ALD. Ya, pokoknya diperiksa semua yang ada di kartu status orto itu. Maka kita akan mendiagnosis. Nah, karena kamu belum diajari mendiagnosis ya, wis anggap aja ini karena memang harus sudah diajari desain. Tapi kamu kan sudah diajari alat lepasannya, ya Pak ya, saya tanya. Sudah diajarkan komponen alat lepasan itu apa aja, ini sudah belum? Sudah kan? Ada cantilever, ada busur labia, ada Adams, ada cantilever ganda, cantilever tunggal berpasangan, skrup ekspansi dan sebagainya. Kamu harus tahu alat itu. Gimana bisa mendesain kalau nggak ngerti alat-alatnya, fungsinya apa? Fungsi busur labial untuk apa? Fungsi cantilever tunggal untuk apa? Fungsi cantilever ganda untuk apa? Fungsi skrup ekspansi, ada lateral, ada sagital untuk apa? Dan seterusnya. Jadi anggaplah ini diagnosisnya ada
Maloklusi kelas 1 angle dengan diastema sentral di antara gigi 11 dengan 21. Mirip ya dengan skenarionya, mirip enggak ini? Ya mirip. Mirip, cuman Eta dewe di situ ada keterangan R tumpang gigitnya berapa, 6 mili kalau enggak salah. Ini enggak ono. Oh, enggak ono berarti normal, Mbak. Kalau tidak disebutkan tumpang gigit berapa normal. Tumpang gigit itu antara tuh 1 dan sampai 2 2 mili. mili. Kalau jarak gigit normalnya ya 2 sampai 3 normalnya. Di luar itu tidak normal. Kalau memang ini ada maloklusi, misalnya jarak gigitnya bertambah, pasti disebutkan jarak gigitnya 4 mili, oh berarti bertambah. Tumpang gigitnya 4 mili berarti nggak normal tumpang gigit. Ini nggak ada. Ini cuma disebutkan diastema sentral 11 dan 21. Maka perawatan ortodonti dengan peranti ortodonti dilepasan ya anunya itu perawatannya dengan cara menutup diastema sentral. Nah, diastema sentral ini penyebabnya bisa macam-macam. Karo wis pokoke ana diastema sentral, bisa medioden, bisa karena frenulum labialis. Ya, bisa karena mikrodonti, macam-macam ya. Jadi sanggup baik pokoknya ana diastem gitu. Berarti ada diastema. Berarti giginya akan kita gerakkan kemana? Ke mesial kan? Ya. Jadi ada diastema sentral, lihat gambar. Berarti ada diastema sentral di sini kasusnya. Buatkan desain peranti lepasannya. Karena ada diastem, berarti prinsip atau syarat tadi itu ada diastem space terpenuhi kan? Berarti kita akan menutup diastemanya dengan menggerakkan gigi 11 dan 21 ke mesial. Ya Pak ya. Paham enggak sampai sini? Paham ya? Paham dokter. Ya. Paham Prof. Kalau enggak paham langsung ngacung. Ini penting. Kamu nanti kayak bisa ngejawab soalku lo ya. Soal ujiannya kayak gini kira. Terus ya. Yang jelas di sini harus ada space. Sehingga gigi 11 dan 21 ini akan kita gerakkan ke mesial supaya diastemanya tertutup. Nah, bagaimana desain perantinya? Yang pertama, komponen aktifnya terdiri dari pegas palatal atau pegas cantilever tunggal kan 0,5 mm diameternya. Ini komponen aktifnya terdiri dari pegas cantilever tunggal kanan kiri box in. Apa maksudnya box in? Jadi kamu nanti buatnya pegas ini di bawah plat, itu namanya box in. Kalau rahang atas itu pasti box in. Kalau dia di bawah, pegasnya di atas plat, namanya box on. Ini ujian kompetensi keluar harus muni box in kah, box on kah. Jadi kalau atas, posisi pegas ini di bawah platnya. Ya. Jadi alat lepasannya sudah tahu kan komponennya, ada komponen penjongkaran, ada platnya, ada klammer tensinya, ada klammer aktifnya ya. Anggap baik kamu udah tahu gitu. Aku nek sik nerangno iku meneh dawa nanti tidak selesai cuma 1 jam. Jadi ini box in ya. Nanti gawene mbak buatnya di bawah plat.
Ya. Terus kemudian ini komponen retentifnya ini salah. Kok ada apa itu? Oh ya, ini. Komponen retentifnya adalah cangkolan Adams pada 16 dan 26. Terus komponen retentifnya di anterior adalah busur labial. Sampai sini tidak. Jadi kan harus ada komponen retentif yang tadi itu supaya giginya tidak goyang lepas. Katanya segitiga tadi. Oh, Adams. Anterior apa? Anterior kita pakai busur labial. Nanti kita bisa tahu, bisa pakai Schouten, bisa pakai Adams ganda dan sebagainya ya. Tapi kalau ini yang paling mungkin adalah pakai busur labial. Kalau pakai Schouten, kamu ada klammer di sini, yo nggak iso wong kamu mau gerakkan gigi ini. Kok Adams ganda insisif kanan kiri, ya nggak iso pakai Adams ganda retensi di anterior karena kita akan gerakkan ini. Jadi kan nanti mengganggu. Jadi yang paling mungkin adalah pakai busur labial. Paham ya? Nah, oke. Terus penjangkaran, terutama gigi 16, 26 dan gigi-gigi lain itu di sini posterior itu berfungsi sebagai penjangkaran. Apa nek fungsinya penjangkaran? Supaya apa? Wis diajari alat lepasan. Siapa yang bisa jawab? Mengapa perlu gigi penjangkar? Mengapa perlu penjangkaran? Karena supaya apa? Supaya izin menjawab untuk menjaga stabilitas dan retensi, Prof. Iya, maksudnya apa? Kalau stabilitas dan retensi tadi kan sudah Adams ini, cangkolan Adam dan yang anterior ini. Kalau gigi-gigi penjangkar ini ya, gigi posterior ini ya. LO-ku di kolom sebagai penjangkaran. Apa maksudnya? Supaya apa? Berarti kamu nggak tekno waktu dokter Rina mengajar alat lepasan. Ayo, apa fungsinya penjangkar? Izin menjawab, Prof. Jadi fungsinya penjangkar itu untuk menahan reaksi kekuatan yang dihasilkan dari komponen aktifnya sehingga pergerakan gigi yang dihasilkan itu bisa ringan dan kontinu gitu, Prof. Yang gigi yang diinginkan. Ya. Ini kan ada klammer ini ya, klammer aktif. Kamu tadi dalam hal ini apa yang gigi digerakkan itu supaya apa? Tadi angle supaya bergerak ke arah yang diinginkan, Prof. Ini. Iya, untuk bergerak ke mesial. Jadi gigi. Iya, tapi yang benar kita ini kan akan menggerakkan gigi ke mesial. Butuh kekuatan enggak? Jadi ada tarikan, ada kekuatan kan untuk membawa ini ke mesial. Nah, kekuatan di depan ini pada gigi yang digerakkan itu ada mekanisme namanya resiprokal. Kalau ada kekuatan di sini, maka harus ditahan dengan gigi di sini supaya apa? Enggak katut. Jadi penjangkaran yang di sini itu untuk mengimbangi kekuatan yang terjadi di anterior, di mana gigi digerakkan karena kan di sini kan butuh kekuatan untuk menggerakkan. Harus diimbangi kekuatan itu, harus ditahan dengan di sini. Jadi penjangkar ini harus lebih gede kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan yang dihasilkan oleh klammer ventilator tunggal ini. Kalau ini lebih besar daripada ini, maka gigi yang posterior ini
akan katut ke depan. Bisa bayangkan deh. Bisa. Kiku june dosen lepasan yang cerita. Ya. Jadi supaya gigi penjangkar itu bisa menahan kekuatan yang terjadi di anterior, ini ditahan oleh penjangkar di sini supaya penjangkarnya ini tetap tidak katut ketarik ke depan. Katut kekuatan yang ada di depan ini di anterior. Itu. Sebab kalau ini nggak kuat, maka gigi penjangkarnya itu ketarik ke depan, kadang ketarik keluar, peletot-peletot, jungkir balik gitu kalau di pasien. Makanya kekuatan yang diberikan di sini harus sesuai dengan atau memadai. Tidak boleh banyak-banyak gigi yang digerakkan. Kalau banyak misalnya ada 4 gitu ya. Jadi yang dianjurkan ini 2 aja. Jangan ada kelamer aktif 4 kamu aktifkan semua. Ini yang belakang ini nggak kuat, terus melesat ke depan atau melesat ke keluar. Jadi jungkir balik gitu. Ora karu-karuan gitu. Itu prinsip penjangkar. Makanya disarankan loro rek. Jangan boleh ya misalnya ini kan kalau digerakkan di sini Bob. Ini kan nanti akan ada ganti diastemnya terjadi di antara ini dan ini ya Mbak ya. Iya. Keadaan diastem di antara 12 dan 11, ini 22 dan 21 karena kita gerakkan ke mesial yang ini. Terus kamu pasti nanti akan menggerakkan ganti dua-duanya, 1-2-nya ke mesial, 2-2-nya ke mesial. Boleh kamu pasang 4 kelamer cantilever tunggal semua untuk nanti menggerakkan gigi 1, 2 dan 22 ke mesial. Setelah 1, 1 dan 21 bergerak ke mesial boleh, tapi aktivasinya gantian. Iki beresno sampai terkoreksi, baru yang di sini kamu aktifkan ke sono, yang di sini ke sono. Paham ya? Amin. Jangan diaktifkan semua 4 cantilevernya, nanti bisa namanya kehilangan penjangkaran. Yaitu gigi ini nggak kuat nahan kekuatan dari 4 kelamer tadi. Gigi-gigi ini akan katut bergerak ke mesial. Kalau mesial ada giginya numpuk-numpuk kemana? Ya dia akan ke sono gitu. Namanya itu kehilangan penjangkaran. Oke, terus ini lempeng akrilik meliputi plat akrilik, ini plat akrilik, sisi palatal dari gigi 1 dan 21 harus bebas supaya tidak mengganggu pergerakan gigi. Jadi kamu ini kan kamu ada cantilever, nanti kamu aktifkan untuk bisa menggerakkan gigi ini ke mesial, gigi ini ke mesial. Tetapi pelat yang di sini harus kamu bebaskan sedikit supaya nggak ganggu pergerakan ini ke mesial. Itu yang tadi saya katakan, tidak boleh ada yang menghalangi. Dalam hal ini pelatnya kamu grinding juga di sini. Oh, biar giginya ini tidak ada yang menghalangi. Aku bergerak ke sini, satunya bergerak ke sini, rapatlah, selesai. Ya, desain alat pertamanya selesai. Ada pertanyaan sebelum kita kedua? Nanti cepet-cepetan kedua dan 3 karena sudah tahu prinsipnya. Tidak ada pertanyaan ya, lanjut ya. Oke, kasus kedua. Nanti ini rek ujian rek.
oklusi kelas 1 angle dengan berdesakan anterior. Anggaplah ini gambar ini nggak mencerminkan berdesakan, tapi anggaplah yang benar itu ini dengan berdesakan anterior, tapi ada kata kuncinya. Ya apa berdesakannya sih? 1, 3 dan 2, 3 mengalami ektosim. Jadi gigi taringnya kanan dan kiri mengalami ektosim. Keluar gingsul kalau orang Jawa bilang. Terus diberitahu ALD-10. Apa artinya Rek? Kemarin Rek ALD-10 waktu kamu SKLab. Kalau -10 apa macam perawatannya? Macam perawatannya apa? Dilakukan? Ayo. Hah? Dilakukan apa? Pencabutan. Karena ALD-10 itu artinya butuh 10 mili untuk bisa mengoreksi maloklusi yang berdesakan ini. Jadi harus dilakukan pencabutan. Maksudnya pencabutan itu pencabutan gigi permanen, bukan pencabutan gigi sulung. Kalau yang dicabut sulung itu ALD-nya ya nggak akan -10. Artinya tidak perlu nyabut. Nah, sulung itu bukan termasuk pencabutan dalam hal ini yang namanya. Jadi macam perawatan itu ono telure, ekstraksi, non ekstraksi, atau ekstraksi seri, atau mungkin ortodonti bedah. Kalau di kartu status kamu tinggal milih. Bagaimana menentukannya? Antara lain dari perhitungan nilai ALD. Kalau ALD-nya 4 ke bawah, namanya macam perawatannya non ekstraksi. Kalau ALD-nya 5 sampai 9, macam perawatannya juga non ekstraksi. Tetapi bedanya apa? Bedanya kalau 5 sampai 9 itu namanya non ekstraksi yang borderline. Artinya borderline apa? Ya abu-abu kan borderline tuh. Loh, borderline itu maksudnya apa? Antara kalau 5 sampai 9 itu namanya borderline. Artinya kamu nulisnya non ekstraksi di dalam kartu status macam perawatan orto nanti ketika tetapi dia dievaluasi dalam perjalanan perawatan orto kulak panjang Rek, 2 tahun, 3 tahun lebih ya. Dalam perjalanannya kita ukur kembali. Bisa jadi yang tadinya antara 5 dan 9, misalnya 7, kalau 7 tetap macam perawatan non ekstraksi tapi borderline. Artinya apa? Dengan 7 ini bisa jadi memang tidak dilakukan pencabutan gigi permanen atau non ekstraksi, bisa jadi menjadi ekstraksi. Artinya nantinya akan tetap mencabut gigi permanen. Kalau 10 ke atas pasti dicabut gigi permanen. Pasti, bukan borderline lagi. Paham ya? Catatan aku ingin skenario ngerti biar bisa mengerjakan skenarionya. Paham kan? Ya, jadi ALD ini berarti harus dilakukan ekstraksi. Maka ini kasus maloklusi dengan jawabannya perawatan ortodonti dengan berhenti ortodonti lepasan dengan mencabut 1, 4 dan 2, 4. Karena apa? Karena ALD-nya 10. Artinya dicabut gigi permanennya, yaitu 1, 4 dan 2, 4 dicabut. 1, 4 dan 2, 4. Kan kasusnya 3-nya ektosim.
ini ektostem. Ini dicabut, ini cabut. Syarat kita menggerakkan ektostem ke distal dan ke lingual terpenuhi karena ada space. Nah, jadi space-nya itu dari pencabutan itu. Ya, sehingga karena ini sudah kita cabut ini, maka komponen aktifnya terdiri dari pegas bukal. Ini adalah pegas bukal. Pegas bukal ini berfungsi untuk menggerakkan gigi canines ini ke distal dan ke lingual. Karena kan ektostem itu lebih ke labial, ya, kan lebih ke labial. Jadi kan tidak hanya didorong ke distal tapi juga ini. Ini adalah kerja dari namanya pegas bukal. Pegas bukal biasa, nanti ada pegas bukal beda lagi. Komponen retentifnya cangkolan Adams ini. Ini cangkolan Adams ini kan segitiga, Prof. Satunya apa? Satunya soten. Mengapa enggak busur labial, Prof? Kalau busur labial kan nabrak, misalnya kita busur labialnya begini di sini. Kan nabrak ini, Rek. Kan enggak mungkin, berarti kan pakai busur labial. Jadi yang paling cocok adalah pakai soten atau boleh Adams ganda. Adams ganda, tapi angel gawine agak nyaman di pasien, lebih nyaman di sini, lebih nyaman pakai soten. Jadi terpenuhi segitiganya untuk supaya alatnya tidak gampang lepas. Terus alat aktifnya pegas bukal. Lempeng akrilik dan sisi distal dan palatal dari ini harus bebas. Jadi kamu ini kan sudah bebas, maka ini juga kamu bebaskan, kamu kredit supaya giginya bisa ke sono dan masuk. Ada pertanyaan ini sebelum ke kasus ketiga? Ada pertanyaan? Siapa yang bingung ini? Paham ya? Nah, ini alat ketiga. Kasus ketiga, maloklusi. Loh, kurang dikit ya waktunya ya. Maloklusi kelas 1 angle dengan gigitan silang. Tahu ya gigitan silang ya? Pada 21 terhadap 31. Terbalik, gigitan terbalik. Jadi 21-nya lebih ke palatal dibanding 31-nya. Ya, jadi kan gigitannya terbalik. Jadi terbaliknya bagaimana? Terbaliknya 21-nya itu palatoversi. Ya kan? 21 palatoversi sehingga didapatkan terjadi gigitan terbalik pada 21 terhadap 31. Disebutkan tumpak gigit 4 mm. Ini normal enggak? Kan enggak normal, lebih besar ini. Freeway space 3 mili. Ya. Terus ini apa kaitannya? Ada gigitan silang, kok kita perlu nilai tumpak gigit dan freeway space ya? Gini penjelasannya. Jadi ini perawatannya adalah kasus maloklusi dengan perawatan ortodonti dengan peranti ortodonti lepasan dengan mendorong gigi 21 ke labial. Iya enggak? Karena 21-nya tadi kan palatoversi. Sehingga jadi gigitan silang. Maka 21 yang palatoversi itu kita dorong ke labial. Terus ini disertai peninggian gigit posterior. Kan peninggian gigit ada anterior, ada posterior.
Kalau peninggian gigit anterior itu untuk koreksi gigitan dalam, overbite yang pertama. Kalau peninggian gigit posterior itu untuk ini gambaran dari peninggian gigit posterior. Jadi platnya itu, plat ortonya ini kita lebarkan sampai oklusal gigi posterior ini. Supaya apa ini kok dikasih plat ini, dikasih platnya itu ditebelin di sini, supaya kita bisa mendorong gigi ini ke labial. Karena apa? Karena ini kok bisa sih? Sebentar. Maaf nanti ini tadi. Karena tumpang gigitnya 4, freeway space-nya 3. Jadi kebalik. Jadi apabila nilai tumpang gigit lebih besar daripada nilai freeway space, ini nanti semua pasien kamu ukur freeway space piro, tumpang gigit piro. Ini hasilnya di pasiennya itu ada gigitan silang, ada palatoversi gigi 21, telah diukur tumpang gigitnya 4, freeway space 3. Maka karena tumpang gigit ini 4 lebih besar dari nilai freeway space yang 3, maka diperlukan peninggian gigit posterior. Jadi kalau ada peninggian gigit posterior, maka gigi 21 ini bisa kita gerakkan ke labial tanpa halangan. Tapi sebaliknya kalau nilai tumpang gigitnya 2, freeway space-nya 3, nggak perlu pakai peninggian gigit posterior. Nah, jadi desainnya ya ini posterior Adams, terus kan segitiga, yang retensi anteriornya apa? Busur labial. Alat aktifnya apa? Cantilever ganda untuk mendorong ke labial gigi 21 yang palatoversi. Terus ini apa itu kok perlu peninggian gigit posterior untuk membebaskan oklusi supaya gigi ini bisa kita gerakkan ke labial. Karena apa? Karena tumpang gigit lebih besar dari nilai freeway space. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bingung? Ya nanti waktu skill lab nanti diterangkan. Bersyukurlah yang dapat pembimbing saya. Nanti saya akan jelaskan secara mudah-mudahan semua pembimbing yang ada di skill lab itu juga bisa membimbing dengan jelas, ya, menjelaskan dengan jelas. Karena nanti kalian akan mendesain. Ya, udah, ya selesai. Gak ada pertanyaan, kita lanjut. Kasus keempat, maloklusi kelas 1 angle dengan protrusi. Jadi inklinasinya, insisifnya itu lebih ke labial. Jadi namanya protrusi. Pada fase gigi pergantian, gigi 53 dan 63 masih ada, kan pergantian, berarti kan anak sulung ya, gigi campur. Ini dikatakan 53 dan 63 masih ada, tumpang gigitnya 4 mili, artinya ada deep bite. Ini skenario gak salah 6, cek deep bite rek. Nah nanti ya opo desainnya. ALD-nya men 3. Kalau ALD men 3 berarti macam perawatannya non ekstraksi. Non apa? Non ekstraksi. Karena ALD-nya men 3. Tadi soal men 10, jadi macam perawatannya ekstraksi harus ada ekstraksi gigi permanen.
yang tadi itu kasus tadi itu ekstraksi P1 kanan kiri kan, ini nggak ada, ini nggak ekstraksi karena cuma dikit kekurangan tempatnya min 3. Maka perawatan ortodonti dengan berhenti ortodonti lepasan dengan mencabut 53 dan 63 ini kita cabut. Mengapa kita cabut? Karena untuk menggerakkan gigi yang protrusi kepala tal itu butuh tempat. Tempatnya dari mana, Prof? Tempatnya dari nyabut 53 dan 63. Ya, jadi makanya kita cabut 53 dan 63 kan sulung. Jadi macam perawatannya tetap non ekstraksi, sulungnya dicabut kok. Kalau ekstraksi itu permanen dicabut. Nah, maka bagaimana kita mendesain alatnya itu? Yang pertama, komponen aktifnya terdiri dari busur labial. Kita tahu bahwa klamer yang digunakan untuk koreksi protrusi, klamer yang digerakkan untuk membawa insisif ini ke palatal, karena kan protrusi itu karena bioversi kan harus digerakkan ke dalam ke palatal, itu menggunakan labial. Loh, Prof, itu bagaimana anunya itu, apa itu retensinya? Katanya segitiga, terus padahal ini busur labial ini untuk alat aktifnya. Jadi busur labial dalam hal ini, kasus ini, dia berperan sebagai komponen retentif sekaligus komponen aktif. Bisa? Ya bisa. Ya memang gini, nggak ada alternatif lain perawatannya. Jadi segitiganya terpenuhi, ini dan ini. Tapi ini busur labial ini sekaligus nanti juga berperan untuk membawa 4 insisif ini ke palatal karena DE protrusi. Paham ya? Nek cara aktivasi nih, ya jangan tanya saya, nanti di scale tapi kan sudah dijelaskan betulnya. Nah, terus ini tumpah gigitnya 4 mili, artinya di bite atau gigitan dalam Indonesianya. Maka ini harus kita koreksi juga menggunakan apa? Menggunakan peninggian gigit anterior. Kemarin yang senario yang tutor dengan saya ini tidak disebut ya karena memang masih brainstorming ya, enggak lewat enggak apa-apa, tapi kalau nanti enggak boleh kelewat ujian kompetensi nasional, enggak boleh kelewat, harus ada penebalan plat di daerah palatina dari ini gigi ini namanya peninggian gigit anterior. Mengapa? Karena tumpang gigitnya lebih dari normal. Kalau tadi peninggian gigit posterior untuk apa? Untuk membebaskan oklusi di anterior pada kasus gigitan silang. Ada pertanyaan? Siki wajon dewi nek ngrungokno aku mau ya jelas. Jadi busur labial 0,7, kemudian komponen retentif di sini dan busur labial ini yang tadi berperan juga sebagai klamer retensi, penjangkaran sama, terus lempeng akhir plat ini. Plat yang di sini persis ini nanti dikurangi. Mengapa? Supaya tidak mengganggu pergerakan. Kita mau menggerakkan gigi ini ke palatal. Ini kan kita cabut 53, 63 kita cabut, 4 insisif ini dalam keadaan protrusi. Ini akan kita gerakkan ke palatal. Sehingga plat
yang nempel di bagian palatal gigi itu harus bebas supaya giginya ini bisa bergerak ke palatal. Karena tadi syarat gigi bergerak itu harus ada space. Paham ya? Ya apa iki padahal 12 ini. Ini masih 4. Kamu jam berapa? Rek? Jam berapa? 12.30 ada yang apa? Tutorial ya? Jam berapa? Ya. Apa sih jam berapa? Nah ini. Iya. 12.30 kan? Iya. Bisa lanjut ini ya, lebih dari jam 12.30. Sing liyane, sing iso lanjut, sing liyane kalau ada apa itu tadi tutorial atau kuliah habis boleh meninggal Zoom ini. Walaupun sebetulnya sayang ya. Oke, sekarang kita kasus kelima, maloklusi kelas 1 angle dengan berdasarkan anterior rahang atas, fase geliginya permanen. Jadi kalau tadi kan ada yang bergantian, permanen. ALD-nya -3. Artinya apa, Rek? ALD -3 macam perawatannya non ekstraksi. Ini permanen semua dan permanen semua, tapi kasusnya di sini ada berdesakan. Bagaimana desainnya? Kan terus bagaimana untuk koreksinya, Wong? Kan harus ada space ya, Bro. Space-nya dari mana ya? Nah, kita lihat. Komponen aktif terdiri dari skrup ekspansi. Namanya skrup ekspansi transversal karena kita belah di sini, dibelah di tengah-tengah sini, terus skrupnya ditaruh di sini, bukan di tengah ya. Kalau di tengah nanti posteriornya ikut terekspansi. Karena kita mau melebarkan lengkung daerah anterior yang berdesakan tadi, dilebarkan lengkungnya menggunakan skrup ekspansi transversal, namanya dibelah di tengah. Kalau tidak dibelah di tengah namanya sagital ya. Terus jadi fungsi daripada skrup ini adalah untuk melebarkan lengkung di sini, supaya ini kalau lebar, lengkungnya bertambah lebar di daerah anterior, maka yang tadi berdesakan, katanya berdesakan tadi itu bisa akan, gigi itu akan menyesuaikan sendiri yang tumpang tindih tadi. Berdesakan itu tumpang tindih antara satu dengan gigi yang lain. Bukan yang lain, kemarin waktu skenario ada yang keliru itu. Pokoknya disebut berdesakan kalau ada tumpang tindih, walaupun satu gigi numpang ke gigi yang satunya sebelahnya, kan tumpang tindih itu harus berdesakan. Minimal ada 2 gigi saling tumpang tindih. Nah, di sini ada berdesakan, otomatis yang di sini tumpang tindih itu akan, karena lengkungnya itu bertambah lebar, menyesuaikan diri, mengatur sendiri, yang tumpuk-tumpuk itu saling mengurai gitu, karena lengkungnya bertambah lebar. Paham ya? Jadi prinsip daripada gas dengan skrup ekspansi beda, Rek. Kalau gas itu syaratnya ada space tadi. Kalau ekspansi itu harus dilakukan pada fase geligi permanen, fungsinya untuk melebarkan lengkung. Ya ada klamer aktifnya. Ya yang komponen aktifnya ya skrup ini. Ini dikasih stopper supaya apa? Supaya yang terekspansi itu daerah anterior doang, yang posterior tidak ikut terekspansi. Yang kalau
Kalau terjadi misalnya kita harus ekspansi anterior sampai posterior, maka skrupnya ini kita letakkan di tengah. Nggak usah pakai stopper. Loh, Prof, tadi yang 3 tadi mana? Yang 3 ini Adam. Yang anterior di mana? Yang anterior diganti Adam di P1 kanan kiri. Loh, boleh? Cek bolehnya. Jadi kita kan mau ini ya, mau koreksi berdesakan di sini ya, biar tidak ada hambatan mengurainya tadi itu. Ini retensi anteriornya yang bisa labial, bisa shorten itu kita ganti Clammer Adams pada P1 tapi kanan kiri. Jadi ini mewakili retensi di anterior, yang ini retensi di posterior, paham? Nanti ya. Kasus ke-6, kalau fungsi kelas 1 angle dengan berdesakan anterior bawah, gigi 31 dan 41 mengalami mesiolingual rotasi eksentris. Jadi mesial dari gigi 31 dan 41 itu, sisi mesialnya ini muter ke arah lingual, namanya mesiolingual rotasi eksentris. Jadi ini yang distal dalam lengkung, yang mesial ini menjorok ke dalam, rotasi ke arah lingual, namanya mesiolingual rotasi eksentris. Fase apa? Fase gigi pergantian. ALD-nya min 2, artinya non ekstraksi. Yang apa desainnya? Desainnya apa? Ini. Maka terus gak usah nyabut-nyabut, meskipun sulung ini gak usah dicabut. Ini kan gigi pergantian, gak usah dicabut, enggak dibutuhkan untuk apa, menggerakkan gigi sebelahnya. Yang kita gerakkan ini loh, sisi mesial dari gigi 31 dan 41 yang muter ke lingual, digerakkan bersama-sama menggunakan Z-spring atau bekas T. Z-spring atau bekas T ini anunya apa itu gambarnya. Ada, jangan lupa ini box on ya, karena apa? Karena kan bawah. Tadi kalau atas kan box in. Kalau ini bekas ini di atasnya plat box on. Adam segitiganya tadi usul labial di anterior. Jadi hanya menggunakan bekas T atau Z spring. Kalau kasusnya begini tapi di atas box in, harus buatnya itu harus di bawah plat. Paham ya? Ini nanti kita aktivasinya kita tuari ini ya, yang daerah sini, loop daerah sini itu kita tuari ke depan biar dorong sisi mesialnya yang lebih ke lingual ini akan terdorong bersama-sama gigi 31 dan 41 ke arah labial, akhirnya rata. Paham ya? Nanti dia sendiri dibaca lagi. Oh ya, kalau nggak ngerti tanyanya kapan? Besok boleh, waktu saya besok sekalian. Kalau nanti malah dia nggak ngerti, besok saya ada sekalian ke kelompok saya. Dan kasus ke-7, kalau kelas 1 angle dengan berdesakan, yang berdesakan posterior sekarang. Ini sama ini berdesakan, numpuk di sini, sering juga. Posterior kanan dan kiri rahang bawah. Fase gigi permanen. Bagaimana posisi giginya sehingga menimbulkan berdesakan tadi, tumpang tindih? 34 dan 45, ini 34, 45 ini mengalami bukoversi, numpuk di sini, overlap dengan gigi ini dan gigi ini.
yang ini overlap dengan gigi ini dan gigi ini, muter di sini, ini muter, bisa bukoversi, bisa rotasi ya. Ini kasusnya apa ini, bukoversi ya. Nah, bagaimana terus dikatakan di sini fase gigi permanen. Nah, kalau fase gigi permanen, bagaimana ya cara kita mendapatkan tempat? Kalau tadi mendapat tempatnya, kalau gigi sulung, gigi pergantian bisa nyambut sulung. Tapi kalau gigi permanen, bagaimana mendapatkan tempatnya? Nah, untuk koreksi yang bukoversi ini yang mengakibatkan berdesakan, maka juga diberi skrup ekspansi, dilebarkan di sini skrupnya ini. Kalau diputer maka lengkung gigi itu kan bergerak ke posterior dan ke anterior, maka gigi yang bukoversi ini akan masuk dengan sendirinya. Ekspansi apa namanya? Ekspansi sakita. Tadi kan kalau dipotong di tengah namanya transversal, kalau tidak dipotong di tengah pokoknya sakital, ini sakital. Terus yang sini juga kebetulan ada berdesakan juga, di mana ini limanya ini yang bukoversi, maka ini kita beri skrup di sini, dipecah di sini. Ini bekerja pada platnya ini akan terdorong ke anterior dan terdorong ke posterior, sehingga gigi yang bukoversi ini bisa masuk. Jadi itu adalah prinsip ekspansi, melebarkan lengkung, tidak perlu ada syarat diastem. Tapi kalau kamu mendorong gigi ini ke distal, mendorong gigi ini ke labial, harus ada space. Kalau ekspansi prinsipnya melebarkan lengkung, tidak perlu ada space. Ketika lengkungnya lebar di daerah sini, karena sudah terekspansi, lengkungnya lebar, maka gigi akan menata dengan sendirinya yang kerodit itu. Dalam hal ini yang bukoversi akan masuk, ini juga. Terus bagaimana segitiganya? Adam, dan Soten. Ada pertanyaan? Prof, kalau pakai busur labial di sini boleh, misalnya busur labial di sini, terus di sini kakinya di sini, boleh kan, nggak terganggu dengan apa ini, kita motong di sini, kita mecah di sini, boleh pakai busur labial, pakai Prof. Adam juga nggak boleh, ya. Jadi tidak harus Soten, karena memungkinkan semuanya. Sekarang kasus 8, kelas 1, angle dengan berdesakan rahang bawah, di mana gigi 32, ini gigi 32 mengalami linguoversi. Terus gigi 42, ini 42 rotasi eksentris. 41 dan 42, 41 dan 41 dan 42 saling tumpang tindih. Ya, 42-nya rotasi, antara 41 dan 42 tumpang tindih, ada berdesakan di sini. Terus 32-nya ini linguoversi. Kasusnya gitu, linguoversi. Fase geligi pergantian ALD-2, jadi non ekstraksi. Terus caranya dilakukan pencabutan 7383. Ini kan masih geligi pergantian, artinya ini kan masih sulung, masih ada kan ini sulung di sini. Ya ini kita cabut dulu. Mengapa? Kita butuh space. Mengapa butuh space? Karena kita akan menggerakkan 42 ini ke distal, sehingga ini harus dicabut untuk menyediakan space-nya biar ini kita dorong ke distal. Ini juga gitu. Ini kita akan gerakkan ke labial. Ini juga kita cabut supaya lebih leluasa ini giginya mau terdorong ke labial, tidak terhalang ini. Nah, biasanya ya mepet kan, walaupun tidak overlap tapi berimpit sekali sehingga menyulitkan masang ini, dan giginya juga akan
akan leluasa bergerak kalau ini dicabut. Jadi dilakukan pencabutan 73 dan 83 untuk space-nya. Ini gerakkan ke sana, ini gerakkan ke depan. Kesananya pakai apa? Pakai cantilever tunggal. Yang ke labial pakai apa? Cantilever ganda. Mengapa ke labial? Karena di sini lingu versi. Paham apa paham? Box on. Kenapa box on? Karena di bawah, artinya pelatnya itu di bawahnya klamernya. Jadi klamernya atau di balik klamer ini di atas plat, namanya box on. Kalau gigi atas, klamer-klamer ini harus di bawah plat, makanya harus ditulis box in. Paham ya? Ini ada pertanyaan langsung, saya nggak ngerti. Nah gitu, karena ini cepet-cepetan, ngumpul cuma 1 jam. Kasus 9, plan oklusi kelas 1, angle dengan berdesakan anterior orang bawah berdesakan, di mana gigi 33 dan 43 ektostem. Jadi gigi ini dan 33 dan 43-nya mengalami ektostem, luar lengkung, ektostem. ALD-nya men 10, perlu di pencabutan kan? Macam perawatannya ekstraksi karena ALD-nya men 10. Fase kliki permanen. Maka dilakukan pencabutan 34 dan 44. Ini kita cabut, 34 dan 44 kita cabut. Mengapa dicabut? Karena kita akan menggerakkan atau mengoreksi ekstostemnya tadi. Kan 33-nya ekstostem. Ini 33 dan 43 ekstostem. Ini harus kita gerakkan ke distal dan lingual. Yang 43 ke distal dan lingual. Terus di sini yang ngomong bukal full dangkal. Karena ada omongan di skenario, maka kita kalau yang tadi kan sama ektostem pakai pegas bukal biasa, tapi karena ini ada bukal full dangkal bunyi gitu, maka yang kita pakai adalah pegas bukal loop terbalik. Jangan lupa, jangan sama-sama pegas bukal. Ini ono tulisan bukal full dangkal. Biasanya kalau orang bawah bukal fullnya dangkal. Kalau di ujian kompetensi tertulis bukal full dangkal gitu, maka kita harus pakai ini, bukan pegas bukal biasa. Terus segitiganya mana Prof? Ini, yang depan ini. Beres. Paham? Pakai busur labial bisa enggak Prof? Busur labial misalnya kita di sini kan terganggu. Busur labial kan minimal harus sampai I2. Kan ada ini. Jadi jangan pakai busur labial. Pakai ini atau pakai angka standar. Oke, kita 10. Oklusi kelas 1 angle dengan anterior rang bawah retrusi. Jadi kebalikannya protrusi. Kalau protrusi itu lebih ke labial posisinya. Kalau retrusi lebih ke lingual. Ini kasusnya rahang bawah retrusi. Jadi lebih dari 2 gigi mengalami retrusi ini. Fase kliki pergantian ALD min 6. ALD min 6 apa? Ya karena ini retrusi ya. Ini begini ya. Kenapa Prof kok dicabut? Tadi itu karena borderline itu, lihat kasusnya, bisa dicabut bisa enggak. Kalau gini ya, karena min 6 kita kan akan menggerakkan 4 insisif yang retrusi itu ke labial.
labial. Bagaimana? Ya harus nyabut ini supaya dengan leluasa alat ini kita pasang untuk bisa menggerakkan 4 insisin ke labial. Pakai apa? Pakai namanya cantilever tunggal berpasangan. Jadi ini kakinya ini, lengannya ini satunya ada lagi ini kakinya, lengannya ke sono. Namanya cantilever tunggal berpasangan, untuk fungsinya untuk mendorong ke labial. Kenapa didorong ke labial? Karena retrusi. Segitiganya mana? Segitiganya Adam dan busur labial. Ya. Jadi kalau ALD ini kan borderline, kita kan nyabut 7383 ini kan nyabut sulung, kan enggak apa-apa. Nah nanti dalam perkembangan perawatan pasien ini kalau ternyata tambah besar, ini menjadi diukur lagi, bisa jadi ALD-nya menjadi 10, ya ada pencabutan permanen nanti. Makanya borderline itu bisa dicabut, bisa tidak, permanennya tergantung. Nanti namanya evaluasi perawatan. Sementara ini masih sementara macam perawatannya non ekstraksi, karena kita nyebutnya sulung dulu. Belum tahu kita mau nyebut nantinya nyabut permanen apa enggak jadi gitu nanti. Itu namanya borderline antara 5 sampai 9. Oke, 11. Ini ada. Ini anteriornya, ini yang retrusi atas ya. Anterior atas retrusi. Jarak gigi tumbang gigi normal, fase gigi pergantian ALD min 3. Dilakukan pencabutan pada 53 dan 63 karena kan non ekstraksi. Ya, nyabut culung kan enggak apa-apa non ekstraksi. Terus bagaimana koreksi retrusinya ini? Tadi kalau bawah contohnya bisa menggunakan cantilever tunggal berpasangan, tapi bisa juga menggunakan stroke ekspansi sagittal. Jadi ini mecahnya begini, skrupnya diletakkan di sini. Ketika diputar skrupnya, maka gigi 4 gigi ini yang retrusi akan terdorong ke labial. Terus bagaimana segitiganya? Ini dan ini. Bro, kan ini mau didorong ke labial, enggak terganggu? Tidak. Jadi pakai solder bisa, enggak terganggu. Platnya ini ketika diputar, platnya yang nempel ke 4 insisif di palatalnya ini akan yang menggerakkan ke labial, sehingga retrusinya itu terkoreksi. Jadi kalau atas kita bisa leluasa, apakah boleh menggunakan cantilever tunggal berpasangan, boleh menggunakan ekspansi sagittal anterior. Kalau yang bawah tadi gak iso nganggo ekspansi anterior, dipotong ini kan sempit. Kalau bawah ini platnya gak bisa, harus pakai cantilever tunggal berpasangan karena atas lebar tempatnya. Boleh pakai ekspansi, boleh pakai cantilever tunggal berpasangan. Jelas ya? 12 apa rolas ya? 12 kok ini terakhir. Nah ini beda lagi kasusnya. Berdesakan anterior, ada berdesakan anterior, tapi gigi 13 dan 23 ektostem kasusnya. Berdesakannya bagaimana? Ini ektostem. Fase geligi permanen. Iki permanen kabeh, permanen di 45 permanen.
ALD-nya -3, artinya kan tidak, kan non ekstraksi ALD-nya -3. Kan tidak boleh kita ekstraksi ini wong ALD-nya cuma sedikit. Terus bagaimana caranya untuk koreksi berdasarkannya? Kalau sudah permanen semua, maka dilakukan pelebaran lengkung. Pakai apa? Ekspansi. Ekspansinya kayak apa? Ini ekspansi kombinasi sagital dan transversal. Ini mecahnya begini ekspansinya. Ini sering kita lakukan, efektif. Nah, mengapa? Karena ini sama-sama ekstostem. Jadi ketika ini diputar, maka ini akan terdorong ke sono dan ke sono. Sehingga gigi yang ektostemnya di luar lengkung itu karena ini melebar daerah sini, maka akan masuk. Ini juga gitu, tadinya ektostem di luar lengkung, ketika dilebarkan, pecahnya di sini, jadi lebar ke sono dan ke sono. Ini jadi lebar yang ektostem masuk ke sini. Bagaimana segitiganya ini dan ini? Nah, oke. Bisa ya ujiannya ya nanti ya. Bisa mengerjakan skenario-nya ya, desainnya ya besok ya. Ada pertanyaan? Nah waktunya, saya nggak apa-apa, naik kamu jam berapa harus sudah ada acara lagi. Nah aku nanti ke klinik jam 1 lebih, masih jam 1. Ada pertanyaan dari 12 kasus 12 desain. Karena nanti di klinik desainmu itu nggak akan bodoh. Kasusnya pasien ya 100 pasien ya 100 kasus, 100 desain. Kita ini bicara desain alat pertama, karena nanti bisa jadi satu pasien tuh bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali ganti alat, itu biasa. Jarang satu pasien itu beres dengan satu desain. Mesti yang mau ganti alatnya. Sehingga itu namanya evaluasi perawatan orto. Dilihat, oh gerakan ini, habis ini gerakan ini, setelah ini digerakkan, ganti ini gerakan, ganti alat lagi, ganti desain lagi, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, apa bisa ditutup? Tidak ada. Ya, oke, nggak ada ya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.